Saya mulai dengan kasus ODP dulu. ODP ini sampai hari ini kami mencatat 4.406 orang yang sudah selesai dipantau, artinya sudah melewati 14 hari isolasi mandiri di rumah. Ini sebanyak 3.442. Jadi ODP yang masih dipantau tinggal 964 orang. Jadi kurang lebih tinggal 20% dari ODP yang ada, ya. Kemudian kita masuk ke grade yang lebih tinggi, yaitu pasien dalam pengawasan atau PDP. Sampai hari ini kami mencatat ada 25 orang yang dirawat di rumah sakit. Selesai sudah 17 orang. Ya. Kemudian yang masih dalam pengobatan itu masih pengawasan di rumah sakit ada 8 orang. Dari 25 orang PDP, 3 orang meninggal, 1 orang Subang, 2 orang luar Subang. Kemudian kita meningkat ke kasus positif. Kalau kemarin kita ada lonjakan jadi 17, hari ini bertambah. Tapi alhamdulillah bertambahnya sedikit, satu orang. Mungkin teman-teman hanya bisa tahu identitas. Ini perempuan 56 tahun. Terkait alamat tidak akan kami sampaikan. Nah, dari 18 orang yang positif, 2 ini meninggal, termasuk yang tambahan hari ini. Jadi kasusnya meninggal. 16 orang ini masih dalam perawatan. Ada 9 yang dirawat di RSUD Subang, ada 2 di luar Subang, dan ada 5 yang isolasi mandiri. Nah, terkait dengan mengapa ada 5 yang isolasi mandiri di rumah, padahal mereka ini kasus positif. Pertama, terkait yang 3 orang, yang 1 keluarga, memang sejak awal di swab itu sudah tidak dirawat di rumah sakit. Mereka ada di rumah, mereka cukup paham tentang penularan COVID karena dari tenaga kesehatan, sehingga mendapat rekomendasi untuk isolasi mandiri di rumah. Yang 2, yang termasuk juga 1 keluarga, ini dirawat di rumah setelah melalui proses. Artinya pasien ini pernah dirawat 1 malam di ruang isolasi Alamanda RSUD. Tapi karena berbagai pertimbangan, terutama terkait kondisi pasien yang stabil, dan mereka mengajukan untuk isolasi mandiri, dokter penanggung jawab COVID-19 RSUD menyetujui, kemudian dinaikkan ke gugus tugas. Setelah dianalisa, gugus tugas juga mengizinkan untuk isolasi mandiri dengan ada jaminan dari pihak tertentu tentang hal-hal yang mereka harus lakukan atau tidak boleh lakukan selama menjalani isolasi mandiri. Yang 5 orang ini sangat mungkin kita yakini mereka menjalankan isolasi itu. Kemudian pertanyaan, bagaimana kalau terjadi lonjakan kasus? Bagaimana kesiapan pemerintah daerah, terutama rumah sakit daerah menghadapi kalau terjadi lonjakan kasus? Sesuai informasi dari PLT Direktur RSUD Dr. Ahmad Tasuhi, beliau menyatakan untuk Alamanda ini punya 16 kapasitas untuk merawat pasien isolasi. Yang kemudian ICU ada 4. Dengan ventilator atau alat bantu napas itu kita punya 5. Terkait ICU memang
Kekurangannya kami adalah belum ada alat HEPA filter, alat penyaring udara dan kuman pembersih udara yang membuat ruangan itu menjadi tekanan negatif. Karena untuk syarat isolasi mandiri, ruangannya harus bertekanan negatif. Artinya dia tidak bisa mengekspor kuman keluar. Kalau yang bertekanan positif itu sangat berbahaya untuk ruangan sekitarnya di luar itu ya. Terkait petugas kesehatan yang diisolasi, kalau dokter selama ini belum ada yang diisolasi. Karena dokter itu walaupun kontak erat dengan pasien positif, tapi dokter sudah memakai APD yang standar COVID. Ya. Terkait dengan perawat, ada 6 orang yang merasa kontak dengan pasien yang meninggal. Mereka 6 orang ini isolasi mandiri di rumah. Artinya selama 14 hari mereka tidak bekerja. Yang 10 orang yang kontaknya tidak terlalu erat itu diisolasi di ruang tulip. Ruang tulip ini adalah ruang VIP yang sudah ditutup untuk pasien, jadi itu untuk isolasi tenaga perawat. Tapi dalam isolasi ini mereka tidak libur, jadi mereka tetap bekerja, cuma tidak pulang ke rumah. Yang jelas mereka ini adalah kontak yang tidak terlalu erat. Sebagai pengganti ruang VIP yang tadinya tulip, sekarang dipindahkan ke ruang kemuning. Kemuning yang tadinya VVIP turun 1 grade menjadi VIP. Itu penjelasan dari direktur. Kemudian yang terakhir terkait persiapan rapid test. Rapid test yang pertama sudah dilaksanakan dengan 1.766 peserta. Ya, kita sudah ketahui bersama ada 15 yang positif. Rapid test yang kedua akan dilaksanakan besok tanggal 22 April. Sasarannya adalah 1.200 seluruh puskesmas. Karena kita punya 40, jadi per puskesmas akan dites 30 orang. Kecuali yang mendapat penambahan adalah puskesmas yang punya kontak erat dengan pasien positif terakhir.